Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu wa la rasulah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang baru, yaitu al-faslur rabi', fasal yang keempat, yaitu al-ismu, isim, bin nadhari, ditinjau, ila ta'yinihi, dari kejelasan sebuah benda tersebut, sebuah isim tersebut. Maka isim ditinjau pada jelas atau tidak jelasnya. Terbagi menjadi dua, yaitu ismun nakirah, ismun nakirah dan ismul ma'rifah. Ada dua isim nakirah dan isim ma'rifah. Apa itu nakirah dan ma'rifah? Isim nakirah adalah isim yang belum jelas bendanya, masih umum. Contohnya talibun, santri laki-laki. Siapa? Mungkin bisa Muhammad, Usman. Mungkin bisa santri yang tinggi, santri yang pendek, santri yang gemuk, santri yang kurus, santri yang hitam, santri yang kuning, santri yang keriting rambutnya, santri yang lurus rambutnya, dan lain sebagainya. Kitabun, kitab juga masih belum jelas bendanya. Apakah kitab nahwu, apakah kitab sorof, apakah kitab hadis, apakah kitab tafsir, apakah kitab ini dan itu. Yang penting belum jelas dia. Ya. Ma'hadun, yaitu pondok. Pondok apa? Pondok Al-Furqan, pondok Al-Bayyinah, pondok Al-Irsad, pondok ini dan itu. Kan itu banyak. Kemudian maktabatun, maktabatun perpustakaan. Perpustakaan ini, perpustakaan itu, perpustakaan umum, perpustakaan Islam. Ya. Aqlam, bolpen. Bolpen kan juga banyak. Ada bolpen berwarna biru, merah, hitam, hijau. Ada juga mereknya berbeda-beda. Ya. Faster, Snowman dan Snowman dan lain sebagainya. Kemudian mudarrisun, ya guru. Guru yang mana? Guru matematika, guru IPA, guru PS, ya guru nahwu ataupun guru fikih dan lain sebagainya. Maka dia belum jelas. Paham? Contoh yang lain banyak, masjidun, imra'atun, rajulun dan lain sebagainya. Nah, isim nakira ini nggak ada tandanya, tapi yang ada tandanya itu isim ma'rifah ya. Tandanya banyak ini. Ya, ada berapa? Tandanya ada 7 kalau nggak salah ya. 7 ya. Ada sekitar berapa? 7 insya Allah. Iya benar 7. Ya. Isim ma'rifah itu adalah isim yang sudah jelas bendanya, sudah tertentu, sudah jelas. Contoh, talibu, santri laki-laki itu. Itu berarti at-talibu, dan diantara isim yang menunjukkan ma'rifah itu ada alif lamnya, at-talibu. Ya. Al-kitabu, kitab itu. Jelas toh? Kitab itu, bukan kitab yang lain. Al-ma'hadu, pondok itu. Al-maktabatu, yaitu perpustakaan itu. Al-aqlamu, bolpen itu. Al-mudarrisu, guru laki-laki itu. Semuanya sudah jelas. Itulah perbedaan antara ma'rifah dan nakirah. Ya. Maka ma'rifah itu memiliki beberapa tanda. Ya, tanda-tanda dan macam-macam isim ma'rifah. Yang pertama ada alnya. Contoh tadi at-talibu, al-kitabu, al-ma'hadu, al-maktabatu, al-aqlamu, al-mudarrisu, as-saburatu, al-masjidu, al-baitu dan lain sebagainya. Ingat, kalau ada alnya nggak boleh ditanwin. Yang kedua adalah dhamir, isim dhamir. Ya, isim dhamir adalah kata ganti nama. Kata ganti nama. Ya, ingat, dhamir itu adalah kullu ismin yahtaju ila qarinatin imma ghaibin wa imma mukhatabin wa imma mutakallimin. Mungkin kata ganti ketiga, kedua atau orang pertama. Perincian daripada isim dhamir itu terbagi menjadi dua, yaitu dhamirun dhahirun, dhamir yang nampak. Nampak dia. Ya, ditulis, ya tertulis, nampak.
Dan yang kedua adalah domirun mustatirun, domir yang tersimpan, nggak nampak. Ya, ini penjelasannya. Perhatikan ya, penjelasannya perlu ekstra hati-hati ini penjelasannya ya. Perlu juga perhatian yang ekstra ya. Ingat wahai kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perincian domirun dohirun lihat dalam bagian berikut ini, dalam tabel berikut ini. Lihat ya, yang pertama di sini domirun dohirun itu dibagi menjadi dua. Ingat tadi domir dibagi menjadi dua, domirun mustatirun dan domirun dohirun. Domir dohir dibagi lagi menjadi dua, yaitu domirun munfasilun, domir yang terpisah berdiri sendiri, dan domirun muttasilun, domir yang bersambung ya. Nah, domir munfasil dibagi lagi menjadi dua. Domir rafa' munfasil dan domir nasab munfasil. Ada domir rafa' munfasil dan ada domir nasab munfasil. Perhatikan pada domir rafa' munfasil. Rafa' munfasil ya. Yang pertama adalah huwa, artinya dia. Seorang gitu ya. Huma, mereka berdua. Hum, mereka lebih dari dua. 3 sampai tak terhingga. Ya, semuanya itu menunjukkan laki-laki. Kata ganti ketiga laki-laki. Ghaib. Ya. Kemudian berikutnya hiya adalah dia perempuan. Tunggal dia. Huma, mereka perempuan berdua. Ya. Kemudian yang hunna, mereka lebih daripada dua perempuan. Ya, ingat ini adalah rafa' munfasil. Kalau kita hafalkan huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, harus dihafal ya. Sampai di luar kepala harus dihafal. Terus baliknya dulu ya. Jangan ke samping tapi baliknya ke bawah terus. Itu masih lanjutan daripada domir rafa' munfasil. Ya, rafa' posisinya dia nantinya rafa' dia. Ya. Kemudian berikutnya adalah anta, kamu seorang laki-laki, antuma, kamu dua orang laki-laki, antum, kalian lebih daripada dua orang laki-laki. Perhatikan pada anta, antuma, dan antum adalah kata ganti kedua laki-laki. Ya, kata ganti orang kedua laki-laki yang diajak bicara. Kemudian anti, kamu seorang wanita, antuma, kalian berdua wanita, kemudian antuna, kalian lebih daripada dua wanita. Ya. Dan yang terakhir adalah domir mutakalim, namanya kata ganti pertama laki-laki yang bicara, yaitu ana, artinya saya, nahnu artinya kami. Kita hafalkan ya. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu, dan juga diingat-ingat artinya. Ya, diingat-ingat artinya. Itu domir rafa' munfasil. Kemudian domir nasab munfasil. Domir nasab munfasil. Dia nanti posisinya menjadi nasab mansub, seperti menjadi maf'ul bi yang setiap hari kita membaca di dalam surah Al-Fatihah ya, lebih ataupun paling sedikitnya 17 kali. Apa bunyinya? Iyyaka na'budu, iyyaka, itu adalah domir nasab munfasil. Ya. Kita baca sekarang iyahu, artinya hanya dia semata, dia. Ya. Iyahuma, hanya dia berdua laki-laki. Ya. Iyahum, hanya mereka laki-laki. Ya, paham sudah? Kalau kita nanti ketemunya pada iyaka. Iyaha, hanya dia wanita. Ya. Iyahuma, hanya dia berdua wanita. Iyahunna, hanya mereka wanita. Ya. Iyaka, hanya kepadamu. Perhatikan pada iyaka na'budu. Ya. Hanya kepadamu kami menyembah.
Maka di sini yaitu domir nasab munfasil itu dia kenapa kok menjadi maf'ul bih yang dikedepankan? Karena ada sebuah faidah wahai kaum muslimin, yaitu litahsis, yaitu untuk penghususan. Hanya Allah saja yang kita sembah, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, gak menyembah kepada yang lain. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan, tidak kepada jin, kepada setan, kepada batu, kepada pohon dan lain sebagainya. Paham? Dari fungsi, di antara fungsi daripada domir nasab munfasil yang dia terkadang menjadi maf'ul bi dan wajib dikedepankan dari fi'il dan fa'ilnya, maka dia berfaedah memberikan apa? Tahsis. Ya. Iyakum hanya kalian berdua laki-laki, iyakum hanya kalian laki-laki. Iyaki hanya kepadamu wanita, iyakum hanya kepada kalian berdua wanita, iyakunna hanya kepada kalian banyak wanita, iya hanya kepadaku, dan iyana dan hanya kepada kami. Jadi orang itu kalau sudah belajar bahasa Arab yang rayu sama istrinya, ya uhibbuki gitu ya. Rayon gombal. Apa artinya uhibbuki? Aku mencintaimu, wahai istriku gitu ya. Itu rayon gombal. Kenapa? Karena masih ada di sana ya yang mungkin dilirik untuk istri kedua, ketiga dan keempat kan gitu. Tapi kalau dia bilang ya, dia bilang iyaki uhibbu, hanya kepadamu aku cinta, maka ini sudah legalah istri kan gitu. Dia mungkin gak akan pernah dimadu. Kenapa? Hanya dia tok, hanya kamu tok ya yang dicintainya. Luar biasa kan gitu. Jadi hanya bahasa Arab ya, bedanya antara iyaki uhibbu dan uhibbuki itu beda jauh ya, beda jauh. Maka para wanita yang sudah belajar muhtalaq domir ya, ingat kalau suaminya ngerayu kayak gitu ya, itu mesti kalau uhibbuki ya itu mungkin masih rayuan-rayuan yang mungkin di sana ada yang lain. Tetapi kalau iyaki uhibbu maka legalah kalian ya, kalian tidak akan pernah dimadu. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah dhamir munfasil. Dhamir yang dia itu berbisa, dhamir yang berbisa, ya. Dan dia itu terbagi menjadi dua, yaitu dhamir rafa' munfasil dan dhamir nasab munfasil. Sekarang yang dhamir muttasil. Dhamir muttasil dibagi menjadi tiga, rafa', kemudian nasab, dan majrur. Kalau tadi nggak ada majrurnya ya, yang munfasil, tapi kalau ini ada ya. Dhamir rafa mutasil, dhamir nasab mutasil, dan dhamir jar mutasil. Perhatikan pada tabel di sini ya, di bawah dhamir rafa mutasil ya. Yang pertama itu kosong, kenapa? Ya, ada yang tahu? Jelas dia itu adalah bukan dhamir rafa muttasil. Dia tidak dohir tapi mustatir. Ya. Bunyinya apa di situ? Nasoro. Nasoro itu domirnya apa ada di situ domirnya? Enggak ada. Ya, domirnya adalah mustatir takdiruhu huwa nantinya. Ya. Jadi di situ dikosongi. Ya, jangan heran. Kenapa kok kosong? Ya. Karena di situ tidak dohir, tetapi mustatir. Ya. Kemudian yang kedua nasara. Apa artinya? Kalian berdua, dia berdua telah menolong. Di situ alif. Alif di situ adalah dhamir rafa munfasil. Nasara. Kemudian nasaru. Mana dhamir rafa munfasilnya? Iya wawu jamaah. Kalau tadi ada alif musanna. Kemudian berikutnya mestinya di situ ada nasarat. Kenapa nggak disebutkan? Karena dia adalah dhamir mustatir takdiruhu hiya. Jadi nggak disebutkan di situ, ya kosong. Kemudian berikutnya nasarata, di situ juga ada alif musanna. Nasarna, dan di situ ada nun niswah. Nun niswah, alif musanna, di situ adalah dhamir rafa' muttasil. Apa artinya muttasil? Nempel dia pada fi'il. Kemudian nasarta, mana yang dikatakan dhamir rafa' muttasil, yaitu
nasorta, domir ta. Nasortuma, tuma. Nasortum, tum. Di situ semuanya adalah domir rafa mutasil. Nasorti, ti juga domir rafa mutasil. Nasortuma, nasortunna. Tuma dan tunna di situ juga rafa mutasil. Domir rafa mutasil. Nasortu, nasorna. Tu dan na di situ juga domir rafa muttasil. Lah kalau nasoronya itu apa? Nasoronya itu adalah fiil, ya fiil. Kalau tu, na, tunna, tuma, ti, tum, ta, tuma, ta, kemudian na, huma, na, ta. Kemudian wawu jama' dan alif musanna itu semuanya adalah dia fi mahalli raf'in fa'ilun, nantinya dia menjadi fa'il. Wahai kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ingat mana yang dikatakan dhamir rafa mutasil adalah alif musanna, wawu jamaah, kemudian alif musanna, kemudian nunun niswah pada nasorna, ya. Kemudian juga mana yang dikatakan dhamir rafa mutasil seterusnya ta, tuma, tum, nasorta, nasortuma, nasortum. Jadi ta, tuma, tumnya itu namanya adalah dhamir rafa mutasil sampai yana, ya. Ya, kalau kita menghafal dilakukan biar cepat hafal ya. Sret, nasoro, nasoru, sret. Nasorota, nasorna, nasorta, nasortuma, nasortum, nasorti, nasortuma, nasortunna, nasortu, nasorna. Kemudian berikutnya wahai kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara dhamir muttasil adalah dhamir nasab muttasil. Contohnya masih sama fiilnya. Nasarahu. Mana dikatakan dhamir nasab mutasil adalah hu. Ya, adalah hu. Kalau nasoronya, nasoro saja. Hunya kan kita sudah tahu dhamir nasab mutasil. Sekarang pada nasoronya, apakah ada dhamir dohir rafa mutasil? Enggak ada. Dia adalah mustatir. Ya, takdirnya nanti huwa. Ya, nasorohuma, apa artinya nasorohu? Dia laki-laki telah menolong dia laki-laki. Nasorohuma, dia laki-laki telah menolong mereka berdua. Kemudian nasorohum, dia seorang laki-laki telah menolong mereka laki-laki. Nasoroha, dia seorang laki-laki telah menolong dia wanita. Ya, nasorohuma, seorang laki-laki telah menolong, yaitu mereka berdua wanita. Kemudian nasorohunna, seorang laki-laki telah menolong, ya, apa? Mereka wanita. Nasoroka, seorang laki-laki telah menolongmu. Nasorokuma, seorang laki-laki telah menolong kalian berdua. Nasorokum, ya, seorang laki-laki telah menolong kalian bersama. Bersama, ya. Kemudian nasoroki, yaitu artinya dia seorang laki-laki telah menolong kamu wanita. Nasorokuma, dia seorang laki-laki telah menolong kalian berdua wanita. Nasorokunna, dia seorang laki-laki telah menolong mereka, yaitu wanita, kalian, ya, wanita. Kemudian nasoroni, nasoroni, yaitu bukan nasroni, nasoroni, yaitu apa namanya? Dia seorang laki-laki telah menolongku. Kemudian nasorona, dia seorang laki-laki telah menolong kami, ya. Jadi mana yang dikatakan dhamir nasab mutasil, yaitu mulai hu, huma, hum, ha, huma, hunna, kemudian ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna, kemudian nina. Ya, kalau dibaca semuanya, nasarahu, nasarahuma, nasarahum, nasaraha, nasarahuma, nasarahunna, nasaraka, nasarakuma, nasarakum, nasaraki, nasarakuma, nasarakunna, nasarani, nasarana, nasarani, nasaruna. Ya, yang terakhir wahai kaum muslimin adalah tentang
yaitu dhamir jar muttasil. Contoh di sini adalah baladuhu, baladuhuma, baladuhum. Negerinya, negeri mereka berdua, negeri mereka laki-laki banyak. Perhatikan apa perbedaan dari nasarahu dengan baladuhu. Ya, kalau nasarahu hunya dhamir nasab mutasil. Kalau baladuhu hunya dhamir jar mutasil. Apa bedanya sama huhu? Ya, bedanya kalau dhamir nasab mutasil dia itu bersambung dengan fiil. Ya, tetapi kalau yang dikatakan dhamir jar mutasil itu bersambung dengan isim atau dengan huruf nantinya ya. Kemudian kita baca ya. Jadi perbedaannya sudah tahu. Maka kita baca baladuhu, baladuhuma, baladuhum, baladuha, baladuhuma, baladuhunna. Negerinya wanita, negerinya mereka berdua wanita, negerinya mereka banyak wanita. Baladuka, baladukuma, baladukum, yaitu negerimu, negeri kalian berdua, negeri kalian orang banyak. Baladuki, baladukuma, baladukun, yaitu negeri kamu wanita, negeri kalian berdua wanita, negeri kalian banyak wanita. Baladi, baladuna, negeriku dan negeri kita. Ya, selesai sudah. Ini ada yang kurang kelihatannya, yaitu contoh tentang huruf. Ya, jar dia. Saya tadi kan katakan bahwasanya kalau dhamir nasab mutasil yaitu dia bersambung dengan fiil. Tetapi kalau dhamir jar mutasil bersambung dengan isim atau huruf. Contohnya adalah li gitu ya. Li itu milik ya. Lahu, lahuma, lahum, laha, lahuma, lahunna. Apa artinya? Miliknya seorang laki, miliknya mereka berdua laki-laki, miliknya mereka laki-laki, miliknya dia wanita, miliknya mereka berdua wanita, miliknya mereka banyak wanita. Ya, laka, lakuma, lakum, milikmu, milik kalian berdua, milik kalian laki-laki banyak. Ya, kemudian laki, lakuma, lakunna, milik kalian wanita, milik kalian berdua wanita, kemudian milik kalian wanita banyak. Dan yang terakhir adalah li, lana, ya, milikku dan milik kami. Keterangan yang pertama, kaki tiga laki-laki itu kata ganti orang ketiga laki-laki, dia atau mereka. Kaki tiga perempuan, kata ganti orang ketiga perempuan, dia atau mereka. Ini bisa dibaca sendiri dan insya Allah paham gitu ya. Kaki dua laki-laki, kata ganti orang kedua laki-laki, kamu atau kalian. Kaki dua perempuan, kata ganti orang kedua perempuan, kamu atau kalian. Kaki satu laki-laki dan perempuan sama, yaitu kata ganti orang pertama laki-laki maupun perempuan. Sekarang, wahai kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang dhamir mustatir, yaitu dhamir yang tersimpan. Ya, terdapat pada fiil berikut ini. Perhatikan, terdapat pada fiil berikut ini. Jadi selain daripada ini bukan mustatir ya. Contoh ya, contoh. Yang pertama adalah dhamir mustatir takdiruhu huwa. Takdiruhu huwa terjadi pada fiil madhi yaitu fa'ala darasa. Perhatikan pada fa'ala itu wazannya ya. Kemudian contohnya di situ adalah darasa. Jadi pada fi'il madhi dhamir mustatir takdiru huwa itu ada satu, yaitu pada apa? Fi'il madhi yaitu pada dhamir huwa darasa, yaitu fa'ala, jalasa, qoma dan lain sebagainya. Contohnya. Kemudian pada fi'il mudhari terjadi pada apa? Yaf'ulu yansuru, juga pada huwa yaitu yansuru. Kalau ditanya darasa di situ ada dhamir mustatir, takdirnya adalah huwa. Ya, perhatikan. Kemudian juga al fi'lul mudhari itu terjadi pada yaf'ul, fa'ala yaf'ulu kan gitu, ya. Pada yansuru itu ada dhamir yang tersimpan padanya, yaitu apa? Huwa. Faham? Dhamir mustatir takdiru huwa terjadi pada fi'il madhi yaitu fa'ala, dan juga terjadi pada fi'il mudhari yaf'ulu. Boleh yaf'ulu, boleh yaf'ilu, nanti wazannya banyak ya. Yang jelas darasa, kalau darasa itu fi'il mudhari'nya adalah yadrusu.
Kalau yansuru fi'il madinya nasara. Jadi domir mustatir takdiru huwa terjadi pada fa'ala dan yaf'ulu. Terjadi pada fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu itu timbangan atau wazan. Perhatikan pada darasa, fa'ala, timbangannya kan itu. Maka dikatakan dal itu adalah apa? Dal itu fa'ul fi'il. Ya. Kemudian kalau ra itu ainul fi'il. Kemudian sin itu adalah lamul fi'il, ya. Begitu pula pada yaf'ulu, yansuru. Perhatikan ya-nya itu adalah apa kemarin? Jadi awal-awal kita membahas yaitu huruf mudhara'ah, ya Anita. Maka yaf'ulu, yansuru, nunnya namanya apa? Fa fi'il. Sod namanya apa? Ain fi'il, dan ru di situ adalah lam fi'il, ya. Yang jelas bahwasanya fa'ala yaf'ulu itu di situ ada, ya, ada apa? Dhamir mustatir takdiru huwa. Kemudian yang dhamir mustatir takdiru hiya itu terjadi pada fa'alat dan taf'ulu, ya, fa'alat. Darasat contohnya darasat. Kemudian kalau taf'ulu adalah tansuru. Tadi kan yansuru, sekarang tansuru. Perhatikan tansuru ini pada domir hiya, ya, pada domir hiya. Jadi darasat itu ada domir mustatir takdiru hiya. Kemudian taf'ulu begitu pula ada domir mustatir takdiru hiya. Ya, ingat ta di situ bukan apa? Bukan domir, tetapi dia adalah huruf mudhara'ah. Sudah dua, ya. Kalau kita mudah menghafalnya adalah huwa, hiya. Domir mustatir takdiru huwa terjadi pada fi'il madi dan fi'il mudhari, fa'ala dan yaf'ulu. Kemudian kalau hiya terjadi pada dua fi'il juga, fi'il madi yaitu apa? Fa'alat, dan juga fi'il mudhari yaitu taf'ulu. Contohnya tadi tansuru. Kemudian domir mustatir takdiru anta terjadi pada fi'il mudhari dan fi'il amr. Perhatikan pada anta. Jadi yang pada fi'il madi itu hanya dua, yaitu huwa dan hiya. Tetapi yang pada fi'il mudhari terjadi pada lima, yaitu huwa, hiya, anta, ana, dan nahnu. Huwa, hiya, anta, ana, dan nahnu. Perhatikan pada anta, yaitu taf'ulu. Sama sih taf'ulu dengan apa tadi, hiya tadi. Cuma yang membedakan nanti adalah konteks kalimat, sebuah jumlah, sewanya itu gimana terusnya, gitu ya. Kemudian pada fi'il amr itu hanya satu, yaitu terjadi pada anta, yaitu uf'ul, unsur. Unsur, mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah dhamir mustatir takdiru anta wujuban, ya, anta. Kemudian berikutnya, jadi ingat, tadi fi'il madi ada dua, huwa, hiya. Fi'il mudhari ada lima, huwa, hiya, anta, ana, nahnu. Fi'il amr hanya satu mustatir, yaitu berapa? Pada apa? Anta. Jadi berapa jumlahnya? Ya, jumlahnya adalah 8. Ya, fi'il madi 2, huwa, hiya. Fi'il mudhari terjadi pada 5, yaitu huwa, hiya, anta. Kemudian ana, nahnu. Dan yang fi'il amr 1, yaitu anta. Jadi dhamir mustatir terjadi pada 8 keadaan. 2 pada fi'il madi, 5 pada fi'il mudhari, dan 1 pada fi'il amr. Kemudian berikutnya dhamir mustatir takdiru ana terjadi pada fi'il apa? Mudhari, yaitu af'ulu atau ansuru. Ansuru. Ansuru di mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah dhamir mustatir takdiruhu ana. Kemudian nansuru, ya, dhamir mustatir takdiru nahnu. Ya, dia terjadi pada fi'il mudhari yaitu apa? Naf'ulu, yaitu nansuru. Faham? Kesimpulannya wahai kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dhamir mustatir itu, ya, terjadi pada 8 keadaan. Yang pertama huwa, hiya, terjadi pada fi'il madi, ya, terjadi pada fi'il madi, huwa, hiya. Nasara, kemudian nasarat. Kemudian pada fi'il mudhari terjadi pada 5, huwa, hiya. Kemudian anta, ana, nahnu. Ya, yansuru, tansuru, tansuru, ansuru, dan nansuru. Dan yang terakhir ada fi'il amr, hanya terjadi pada dhamir anta, yaitu unsur. Nah, yang lainnya bagaimana?
yang lainnya adalah dohir, yaitu nampak. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, catatan kita perlu perhatian dengan catatan ya. Hum dan hunna hanya mengganti jamak berakal. Perhatikan, hum dan hunna itu mengganti jamak berakal ya. Nanti ada contohnya. Jika tidak, maknanya jika tidak berakal, maka menggunakan hiya, tidak memakai hum. Misal sekarang al-aulad, anak-anak, berakal apa enggak? Berakal. Fil madrasati, maka kata gantinya memakai apa? Hum ya. Contoh yang lain adalah al-banatu fil madrasati. Banat, ya anak-anak perempuan. Berakal apa enggak? Berakal. Maka dia nanti kalau dikata diganti, ya kata gantinya adalah pakai hunna. Sekarang, al-aqlamu fil hakibah. Al-aqlam itu adalah bolpen. Berakal enggak? Tidak. Al-aqlamu fil hakibah. Bolpen itu di dalam tas. Maka kata gantinya bukan pakai hum atau hunna, tetapi pakai hiya. Hiya fil hakibah. Nah, sekarang contoh yang lain. Al-kutubu 'alal maktab. Al-kutub. Sekarang berakal apa enggak? Tidak. Maka dia pakai apa kata gantinya? Hiya. Karena jamak ya. Hiya 'alal maktab. Selesai. Daripada dhamir, saya tambahkan satu lagi yaitu isim isyarah. Apa itu isim isyarah? Yaitu kata penunjuk. Jadi tanda atau macam daripada isim ma'rifah yang ketiga adalah isim isyarah. Ya, yang pertama apa tadi? Ada alnya. Kemudian yang kedua adalah domir dan perinciannya panjang lebar. Kemudian yang ketiga isim isyarah, yaitu kata penunjuk. Al-isyaratu lil qarib. Karena isyarah itu ada qarib, ada ba'id, ada yang jauh, ada yang dekat. Ini dan itu. Kalau yang qarib adalah hada. Hada itu untuk mufrad. Bawahnya kan ada satu toh. Kemudian mudzakkar, kemudian lil akil wa ghairi akil. Untuk yang berakal maupun tidak berakal. Hadal kitabu, ya. Hada Usmanu. Boleh. Kenapa? Karena dia berakal ataupun tidak berakal, ya. Hadani. Hadani itu untuk musanna, dua. Kemudian dia mudzakkar, baik berakal maupun tidak berakal, ya. Kemudian contohnya adalah hadani kitaban, ya. Haula itu lebih dari dua mereka, mudzakkar dan muannas. Haula itu mudzakkar dan muannas, yaitu lil akil, tapi untuk yang berakal saja. Kemudian hadhihi untuk satu muannas dia, ya lil akil wa ghairil akilah, ya berakal atau tidak berakal. Hatani yaitu untuk dua, muannas berakal atau tidak berakal. Kemudian isyarah yang baik tadi dekat. Hadani haulai. Cara menghafalnya kayak gitu ya. Hadihi hatani haulai gitu ya. Kalau kita menghafal menunjuk juga dengan hada gitu ya. Hada satu, kemudian hadani, kemudian tiga, tangan dikibaskan ya. Haulai gitu ya. Begitu pula hadihi hatani haulai, agar kita mudah menghafal gitu ya. Kemudian isyarah lil ba'id yaitu penunjuk jauh, yaitu dzalika. Dzalika itu untuk satu mufrad, mudzakkar, akil maupun tidak berakal, berakal maupun tidak berakal. Kemudian dzanika yang menunjukkan dua, yang untuk mudzakkar, berakal maupun tidak berakal. Kemudian ulaik lebih daripada dua, yaitu mudzakkar dan muannas tapi lil akil saja. Nanti yang tidak berakal nanti, ya. Kemudian tilka itu untuk mufrad satu, yaitu muannas yang berakal maupun tidak berakal, lil akilah wa ghairil akilah. Kemudian tanika itu untuk menunjukkan dua, muannas baik yang berakal maupun tidak berakal. Cara menghafalnya zalika danika ulaik, tilka tanika ulaik, ya. Jadi isyarah sudah kita pahami, ada yang dekat dan ada yang jauh. Keterangan wahai kaum muslimin, isyarah dekat itu untuk isim jamak yang tidak berakal menggunakan hadihi. Tadi yang berakal kalau dekat memakai apa? Haula. Isyarah jauh untuk isim jamak yang tidak berakal menggunakan tilka. Tadi yang berakal menggunakan apa? Ulaik.
Kemudian hadani dan hatani ditinjau dari taghirnya. Taghir itu perubahan adalah mu'rab. Mu'rab itu maknanya untuk pembahasan pada fasal kelima. Kita belum sampai, tapi sudah dikasih tahu dulu ya. Nanti kalau belum paham nggak mengapa. Kita menunggu pada fasal yang ke-5. Kita baru fasal yang ke-4. Kemudian isim isyarah lain untuk umum. Untuk umum itu maksudnya apakah dia 1, 2, 3? Ya, dan jenisnya apakah dia mudzakkar atau muannas? Ialah huna. Huna itu untuk umum, boleh untuk mudzakkar, untuk muannas, boleh juga untuk satu mufrad, musanna atau jama'. Huna artinya di sini. Kemudian sama, hunalika, hunaka itu artinya di sana, dan itu juga untuk umum. Sama, afwan bukan summa, sama. Hunalika, hunaka itu artinya semuanya sama, yaitu di sana. Contoh dalam jumlah hada kitabun. Ini adalah sebuah kitab. Hadani talibani. Ini adalah 2 santri laki-laki. Hadihi sajaratun. Ini adalah sebuah pohon. Tanika madrasatani. Ya, itu adalah 2 apa? 2 sekolahan. Ya, dzalika fadlullahi. Itu adalah anugerah dari Allah. Dzalika kitaban. Itu adalah 2 buah buku. Tilka hakibatun. Itu adalah sebuah tas. Haulai muslimun. Mereka adalah orang-orang muslim laki-laki. Hadihi kutubun. Ini adalah kitab-kitab. Perhatikan jamak yang tidak berakal menggunakan hadihi untuk dekat. Tilka buyutun. Itu adalah rumah-rumah. Perhatikan pada buyutun itu ada jamak yang bukan berakal. Maka tatkala dia itu muannas menggunakan tilka. Tatkala mudzakkar menggunakan tatkala mudzakkar. Tatkala dekat menggunakan hadihi, tatkala jauh menggunakan tilka. Hatani talibatani. Itu adalah 2 santri wanita. Ulaika shaimatun. Mereka adalah para perempuan yang... Kemudian kita akan lanjutkan pada pembahasan yang keempat daripada macam-macam atau tanda-tanda isim ma'rifah, yaitu isim mausul, al-ismul mausul, yaitu kata sambung. Ya, banyak kita jumpai dalam Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun lafadznya adalah sebagai berikut: alladzi, alladzani, alladzina. Alladzi itu untuk 1 yaitu mufrad mudzakkar. Alladzani untuk musanna mudzakkar. Mufrad apa kemarin? Yaitu tunggal. Kalau musanna adalah 2. Alladzina untuk jama' yang lebih dari 2. Tapi semua itu tadi untuk mudzakkar. Kemudian yang untuk muannas allati itu mufrad muannas, mufradah muannas, kemudian allatani yaitu dia musanna muannas, dan allati atau allai yaitu dia untuk jamak muannas. Ingat pada jamak muannas ada kata sambung yaitu 2, allati dan allai. Ya, kalau kita melihat dalam Al-Qur'an pun ada ya tentang wallai ya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas sudah bahwasanya lafadz daripada isim mausul itu ada berapa? Ya, ada 7. Ya, yang pertama alladzi, alladzani, alladzina. Kemudian itu untuk mudzakkar, baik mufrad, musanna maupun jama'. Kemudian yang berikutnya adalah allati, allatani, allati atau allai ya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan artinya apa? Yang artinya ya. Ya, artinya adalah yang di situ kan. Catatan, ada beberapa al-ismul mausul, ada beberapa isim mausul yang lainnya yaitu man untuk menyambung isim yang berakal. Nanti ada contohnya ya. Contohnya adalah di sini ada di antaranya jaa man allama, ya telah datang orang yang mengajar ya. Kemudian ma untuk menyambung isim yang tidak berakal ya. Al-kitabu atau hada ma akhadtu, di situ tadi nanti ada contohnya. Ini adalah barang yang kuambil gitu ya. Kemudian ayu untuk menyambung semua isim
baik dia itu isim yang apa? Baik dia itu isim berakal maupun tidak berakal. Ya. Kemudian alladzina, allati, allai hanya untuk menyambung isim jamak berakal. Jamak berakal alladzina, allati atau allai. Untuk isim yang tidak berakal bisa memakai allati atau ma. Allati atau ma. Nanti ada contohnya. Kemudian untuk pembahasan fasal kelima, nanti al-ismu bin nadhari ila apa ya? Dibagi menjadi dua, yaitu pada ila taghyirihi, perubahan harokat akhirnya. Nanti ada isim mu'rab, ada isim mabni. Isim mu'rab itu yang berubah harokatnya sesuai dengan kedudukan dia dalam sebuah jumlah. Kalau yang mabni tidak berubah nanti pada fasal kelima. Untuk pembahasan fasal kelima yaitu alladani, allatani, ayyu, tagyirnya adalah mu'rab. Dia itu mu'rab, bukan mabni. Yang lainnya mabni. Alladhi mabni, ya. Kemudian allati mabni gitu. Contoh dalam jumlah hadat talibul ladzi fil fasli. Ini adalah santri. Ingat santri at-talib itu mufrad, mudzakkar. Maka kata sambungnya adalah alladzi. Hadat talibu alladzi. Ya, bukan allati, bukan. Ya, alladzi fil fasli. Ini adalah santri laki-laki yang berada di dalam kelas. Hadani at-talibani alladani fil fasli. Ini adalah dua santri yang keduanya berada dalam kelas. Kalau untuk menyambung daripada musanna mudzakkar pakai alladani. Kemudian berikutnya haula'i tullabu. Mereka adalah para santri laki-laki. Alladzina fil fasli, yang mereka berada di dalam kelas. Ingat, kalau at-talibu pakai alladzi, kalau at-talibani pakai alladani, kalau at-tullabu pakai alladzina karena dia jamak. Ya, kalau jamak alladzina, kalau musanna alladani, kalau dia mufrad alladzi. Contoh berikutnya, hadhihi talibatu allati fil fasli. Perhatikan penggunaan allati. Ya, allati untuk menyambung daripada isim yang muannas dan dia mufrad. Ya, contoh di sini hadhihi at-talibatu allati, bukan alladzi. Kalau alladzi salah. Kenapa? Karena at-talibah itu muannas. Ya, maka kata sambungnya juga muannas. Ya, at-talibah itu mufrad muannas. Allati begitu juga mufrad muannas. Ini adalah santriwati yang berada dalam kelas. Hatani, hatani, at-talibatani, allatani fil fasli. Ini adalah dua santri wanita yang keduanya berada dalam kelas. Kalau musanna pakai apa? Allatani. Ya. Kemudian berikutnya haula'i talibatu. Sekarang adalah jamak, jamak muannas salim, ya. Haula'i talibatu, mereka adalah santri, para santri wanita. Allati atau apa tadi? Menggunakan apa satunya? Al-lai. Boleh allati, boleh al-lai. Fil fasli. Mereka adalah para santri wanita yang mereka berada dalam kelas. Berikutnya uhibbul kutuba. Kutub jamak apa wahai kaum muslimin? Kutub adalah jamak taksir. Maka tatkala jamak yang tidak berakal menggunakan apa tadi? Alladzina, bukan. Allati, bukan. Tetapi memakai allati atau apa tadi yang satunya? Yaitu ma. Ya, boleh. Uhibbul kutuba ma tabhasu anit tauhid. Atau uhibbul kutuba allati tabhasu anit tauhid. Aku suka, aku cinta, yaitu kitab-kitab yang membahas tentang tauhid. Berikutnya jaa man ta'allama. Ya. Apa artinya? Telah datang orang yang belajar. Ya, jaa man ta'allama.
Kemudian di sini diperhatikan untuk menyambung isim yang berakal. Ya. Ja'a man ta'allama. Mana isim yang disambungkan? Orang yang ta'allama itu di situ ada domir mustatir. Takdiruhu yaitu huwa, gitu ya. Hada ma akhadtu, atau ja'a juga ada domir mustatir. Takdirnya huwa, telah datang dia, yaitu yang belajar. Hada ma akhadtu, ini adalah apa yang aku ambil. Hada itu benda di sini, mungkin buku, mungkin tas dan lain sebagainya. Ya. Apakah semuanya harus pada hada? Tidak, ya, dirubah boleh. Dalika boleh. Dalikal mudarrisu alladhi fil bait boleh, ya. Sudah selesai. Jadi pembahasan yang keempat adalah ismul mausul, dan ismul mausul itu berapa tadi? Yaitu alladhi, alladani, kemudian alladina, allati, allatani, dan allai au allati. Selesai pembahasan kita pada pembahasan isim mausul. Kita lanjutkan yang keenam di antara isim yang ma'rifah, yaitu al-munada. Apa artinya munada? Yaitu isim yang jatuh setelah huruf panggilan. Maksudnya adalah yang dipanggil, ya. Isim tersebut menjadi ma'rifah karena apa? Karena dipanggil. Misal, ya rajulu, wahai seorang laki-laki. Maka rajulu di sini tidak nakira, ya, ataupun dia sudah ma'rifah itu. Kenapa? Karena dia dipanggil. Ya tajiru, wahai wahai saudagar, gitu ya. Ya tali'an jabalan, wahai pendaki gunung. Ya Abdullah, kemudian ya Muhammadu, ya Aisyatu, dan lain sebagainya. Berikutnya yang termasuk isim ma'rifah adalah alam. Al-alamu, alam itu adalah nama orang, nama tempat, nama gunung, nama kota, dan lain-lain yang telah jelas zatnya. Misal, ya, Muhammadun, nama. Ahmadu, nama orang. Makkatu, nama tempat. Surabaya, nama kota. Al-Iraq, nama tempat. An-Nil, nama sungai. Alam ada 3 macam, yaitu pertama al-kunyatu. Apa itu kunyah? Yaitu nama julukan yang diawali dengan abu atau ummu atau ibnu. Abu, ummun, atau ibnun. Contohnya adalah Abu Bakrin As-Siddiq. Abu Bakrin itu adalah kunyah. Kenapa? Karena dia adalah julukan yang diawali dengan salah satu di antara abu, yaitu ummun atau ibnun. Ummu Hani'in, ini juga kunyah. Ibnu Mas'udin, kunyah. Contoh yang lain, Abu Rima, kunyah. Kemudian Abu Abdillah, kunyah. Kemudian yang jelas bukan Abu Gosok, ya. Kalau Abu Gosok ini bukan kunyah, ya. Abu Gosok itu adalah buat membersihkan para ibu-ibu, para akhwat yang kalau kotor alat-alat dapurnya dipakai Abu Gosok, bukan kunyah, ya. Contoh yang lain adalah Ibnu Abbas, ya, Abu Lahab, Abu Talib, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah laqab. Laqab itu apanya? Gelar. Contohnya adalah Umar Al-Faruq. Al-Faruq di sini adalah gelar dia. Umar Al-Faruq, ya, sang pembeda antara yang hak dan yang batil. Dalam kisah atau dalam hadis yang sahih dijelaskan bahwasanya syaitan lari menghindar apabila berpapasan dengan Umar radhiyallahu anhu. Umarul Faruq, ya, sahabiyun
jalilun, ya. Kemudian Asy-Syaikhu Ibnu Bazin. Asy-Syaikh itu adalah laqab, alimun salafiyun. Syekh Ibnu Baz adalah seorang alim salafi, ya. Kemudian contoh yang lain banyak, ya. Ja'a ustadu siapa misalnya? Ja'a ustadu Usman. Ustad, al-ustad itu juga laqab. Kemudian apa lagi? Doktur, LC-yun, ya. LC itu kan gelar dia. Dan lain sebagainya. Kalau kita banyak ya, insinyur, profesor, ya. Kemudian contoh yang lain, al-ismu nama, ya, C yang yaitu nama. Nama selain julukan atau gelar, ya. Nahrun Nil fi Misra. Mana yang dikatakan nama? Ya, Nil. Dan juga Misr, yaitu isim. Muhammadun isim dia, ya, bukan kunyah, bukan laqab. Fil ghurfah, ya. Selesai sudah pembahasan kita daripada alam, ya, yaitu isim ma'rifah atau macam-macam isim ma'rifah yang keenam. Dan catatan, apabila ibnu jatuh di antara dua isim alam, apabila ibnu jatuh di antara dua isim alam, maka alifnya dibuang. Contoh Umar binul Khattab, penulisannya alifnya dibuang. Contoh lagi, Usman binul Affan. Usman ibn Affan, ya, alifnya dibuang, tapi bacanya Umar bin Usman bin, gitu, ya. Contoh yang lain, Ali bin Abi Thalib, ya, dan lain sebagainya. Kemudian tanda atau macam daripada isim ma'rifah yang terakhir, yaitu bersambung dengan isim ma'rifah. Apabila ada nakirah bersambung dengan isim yang ma'rifah, maka dia menjadi ma'rifah. Bahasa Arabnya adalah al-mudhafu ilal ismil ma'rifah, yaitu apabila ada nakirah yang bersambung dengan isim ma'rifah, maka dia menjadi ma'rifah. Contoh, ma'haduna. Ini adalah dari dua isim. Yang pertama adalah ma'hadun, yang kedua adalah na, dhamiruna. Perhatikan, na, dhamiruna itu bukankah dia isim ma'rifah? Iya. Maka ma'had yang awalnya nakirah kemudian bersambung dengan isim yang ma'rifah, maka dia di situ menjadi ma'rifah. Artinya apa? Pondok kita. Kemudian qalamu Muhammadin. Qalam itu nakirah. Kemudian Muhammad itu ma'rifah. Maka tatkala qalam bersambung dengan ma'rifah, jadilah qalam itu ma'rifah, yaitu bolpennya Muhammad. Kitabun nahwi, yaitu buku nahwu. Kitab di situ adalah nakirah awalnya, bersambung dengan an-nahwi yaitu ma'rifah, maka jadilah kitab itu ma'rifah, kitabun nahwi. Kemudian sayyaratu Abi Muhammadin. Sayyara itu nakirah, Abi Muhammad itu apa tadi? Abi Muhammad yaitu kunyah. Maka tatkala sayyara bersambung dengan ma'rifah, jadilah dia ma'rifah. Hakibatu hadi talibah, yaitu tasnya santriwati ini. Maka hakibah awalnya dia nakirah, bersambung dengan ma'rifah yaitu hadihi. Hadihi itu termasuk apa? Ismul isyarah. Maka dia menjadi ma'rifah. Siratal ladzina an'amta alaihim, itu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat terhadap mereka. Maka sirat awalnya nakirah, tatkala bersambung dengan alladzina yaitu isim mausul yang dia ma'rifah, maka jadilah dia ma'rifah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini pembahasan kita tentang isim ditinjau daripada apa? Ta'yinnya. Ya, ada dua yaitu nakirah dan ma'rifah, dan kita sudah membahas tentang nakirah, begitu pula dengan ma'rifah. Sampai di sini wahai kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan terhadap apa yang kita pelajari, memberikan keberkahan pada umur kita, pada usia kita, pada ilmu kita, pada keluarga kita, dan kepada semua yang ada pada kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.